Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang penulisan laporan bisnis, penulisan laporan singkat, dan penulisan laporan formal. Yang pertama adalah penulisan laporan bisnis. Laporan bisnis adalah suatu laporan yang memiliki sifat netral, tidak memihak, memiliki tujuan yang jelas, dan bisnis rencana penyajian fakta kepada seseorang atau lebih untuk tujuan bisnis tertentu. Kemudian penggolongan laporan bisnis ada 4, yakni yang pertama menurut fungsinya. Ada laporan informasional dan laporan analisis. Yang kedua adalah menurut subjeknya. Ada suatu laporan dapat dibedakan menurut departemen mana suatu laporan itu diperoleh. Kemudian menurut formalitasnya, laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau tidak formal. Kemudian menurut keasliannya, ada laporan otoritas, laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Kemudian persiapan penulisan laporan bisnis. Yang pertama ada definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Kemudian yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan tersebut. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang terakhir adalah mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Nah, selanjutnya adalah penulisan laporan singkat. Karakteristik laporan singkat yang pertama adalah lebih menekankan pada tubuh suatu laporan yang mencakup pembukaan, hasil temuan, pembahasan, dan bagian penutup. Yang selanjutnya adalah laporan singkat ini mencakup beberapa elemen penting dalam satu laporan formal, antara lain yang pertama adalah gaya penulisan pribadi yang menggunakan gaya penulisan orang pertama ataupun kedua. Yang kedua adalah grafik untuk lebih menekankan tulisan. Yang ketiga adalah judul dan subjudul dalam tubuh laporan. Yang keempat adalah format memo ataupun surat. Yang selanjutnya adalah membuat laporan bisnis yang baik. Yang pertama adalah akurat. Akurat adalah mengatakan atau menyampaikan suatu kebenaran dengan baik, dengan benar. Jika tidak mengandung kebenaran akan berakibat pada kemunduran, kemerosotan, ataupun bahkan semakin mudahnya reputasi suatu organisasi ataupun perusahaan. Jadi keakuratan ini sangat berpengaruh kepada reputasi suatu perusahaan. Yang kedua adalah keputusan yang baik. Laporan bisnis dibuat tidak hanya untuk kepentingan pihak intern, tapi juga pihak di luar organisasi. Karena laporan bisnis merupakan dokumen resmi yang dibaca oleh masyarakat luas. Sudah sepantasnya untuk tetap menjaga etika bisnis. Hindari kata-kata yang atau pendapat yang menyinggung, yang menyerang atau menjelekkan lawan Anda ataupun seseorang yang menjadi lawan bisnis Anda. Yang selanjutnya adalah format gaya organisasi yang responsif. Jadi sebelum menulis, Anda harus memutuskan apakah akan menggunakan format surat ataupun memo. Harus tentukan terlebih dahulu siapa yang membuat laporan, apakah subjek yang dimasukkan dalam laporan tersebut, kapan laporan itu dibuat, kemana laporan itu dikirim, dan mengapa laporan itu dibuat, serta bagaimana sifat pembaca. Ini adalah pengorganisasian laporan singkat. Yang pertama adalah pengorganisasian memo dan laporan internasional, yang di dalamnya ada laporan periodik dan laporan individu. Yang pertama adalah laporan periodik. Laporan periodik adalah suatu laporan intern yang menjelaskan apa yang terjadi dalam suatu departemen atau divisi selama periode tertentu. Tujuan laporan periodik ini untuk memberikan suatu gambaran bagaimana suatu berjalannya, sehingga manajer dapat mengikuti perkembangan dan dapat melakukan koreksi jika perlu. Yang kedua adalah laporan individu. Laporan aktivitas personal berisi deskripsi individual terhadap apa yang terjadi selama suatu konferensi
konvensi ataupun dalam perjalanan tujuan. Laporan ini untuk menginformasikan kepada manajemen terhadap setiap informasi penting atau keputusan yang muncul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat bukan saja terlihat dari banyak sedikitnya halaman, tetapi bentuk atau format laporan itu sendiri. Secara umum, jumlah halaman laporan formal lebih banyak daripada jumlah halaman laporan singkat. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun sesuatu laporan formal sangat penting. Dalam membuat perencanaan laporan formal, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain mendefinisikan masalah, membuat kerangka untuk melakukan analisis, lalu menyusun rencana kerja, melakukan penelitian atau riset, dan menganalisis data. Poin-poin penting tersebut akan dijelaskan secara lebih rinci seperti berikut ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan masalah. Dalam menulis suatu laporan, baik itu laporan informasional atau laporan analitikal, tahap pertama adalah mendefinisikan masalah. Anda harus memutuskan informasi apa yang Anda perlukan untuk menyelesaikan suatu laporan. Yang kedua, membuat kerangka atau analisis. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan penelitian, Anda dapat memulai melakukan suatu penelitian. Untuk mengorganisasikan suatu penelitian, Anda perlu mengelompokkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan khusus. Yang ketiga, menyusun rencana kerja. Setelah Anda mendefinisikan masalah dan memuat kerangka, selanjutnya Anda perlu menetapkan suatu rencana kerja yang didasarkan pada kerangka pembuka atau pendahuluan. Yang keempat, melakukan penelitian. Nilai laporan Anda tergantung pada kualitas suatu informasi. Pada saat Anda mengumpulkan informasi, perhatian Anda untuk pertama kali adalah bagaimana mengorganisasi informasi yang Anda peroleh. Apabila Anda melakukan penelitian secara berkelompok, Anda harus dapat melakukan koordinasi dengan anggota lain. Yang kelima adalah analisis data. Setelah melakukan penelitian dan memperoleh data yang Anda inginkan, selanjutnya Anda perlu melakukan analisis terhadap hasil temuan Anda tersebut. Proses analisis pada dasarnya merupakan suatu pencarian hubungan di antara fakta-fakta yang telah Anda temukan tersebut. Dengan melihat data yang telah Anda kumpulkan dari berbagai sudut pandang, Anda akan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang Anda siapkan dalam suatu rencana kerja atau work plan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.